Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 8 pada minggu ke-7. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kuis pertemuan pada minggu kemarin. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan tipe-tipe atau kategori kabel UTP. Pertanyaan yang kedua, sebutkan macam-macam konektor fiber optik. Tipe-tipe atau kategori kabel UTP. Kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita menyebutnya CAT, tapi saya lebih suka menyebutnya CAT, CAT gitu aja ya. Kabel UTP dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Di antara semua kategori kabel UTP, kabel CAT5E dan CAT5 merupakan yang paling populer yang banyak digunakan pada jaringan Ethernet. Nah, ini adalah kategori kabel UTP yang pertama, CAT1, merupakan kabel yang kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps. Kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Dulunya digunakan untuk menggunakan telepon ya, plan out telephone service. Kemudian kategori yang kedua dari kabel UTP memiliki transmisi data hingga 4 Mbps. Digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Kemudian kategori ketiga dari kabel UTP memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan sudah mendukung komunikasi data dan suara digital. Ya. Kabel CAT3 ini sudah mendukung jaringan 10 BST. 10 BST itu artinya standar ya. Sebuah standar dalam menerapkan sebuah jaringan Ethernet, jaringan LAN. Kemudian kategori CAT4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps. Umumnya digunakan pada jaringan token ring ya, 16 Mbps, juga sudah mendukung jaringan Ethernet. Lalu kategori 5 dari kabel UTP memiliki transmisi data yang sudah cukup tinggi ya, hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel ini juga berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 10 gigabit ya, tapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Selanjutnya kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 gigabit dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya adalah kategori 6A, merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP CAT6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu 500 MHz. Selanjutnya adalah kabel UTP kategori 7, memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 gigabit dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Yang terakhir adalah kategori 8, memiliki kecepatan transmisi data hingga 40 gigabit dan frekuensi komunikasi hingga 2000 MHz. Selanjutnya kita membahas tentang fiber optik. Merupakan media transmisi yang menggunakan bahan utama yakni serat kaca yang telah dicampurkan dengan bahan plastik yang menggunakan pembiasan cahaya pada saat melakukan transmisi. Nah, serat optik ini berperan sebagai pemandu gelombang cahaya. Ya, terbuat dari bahan gelas atau silika dengan ukuran yang sangat kecil dan ringan. Dapat menghantarkan sinyal informasi
dalam jumlah yang besar dengan tingkat kerugian yang sangat rendah, tingkat gangguan yang sangat rendah. Nah, ini adalah salah satu contoh konektor dari fiber optik. Yang pertama adalah FC fiber konektor, digunakan untuk kabel single mode dengan keakurasian sangat tinggi saat dihubungkan kabel dengan transmitter pengirim maupun receiver penerima. Konektor ini menggunakan sistem berat ulir dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Konektor jenis ini sangat mudah digunakan tanpa slasher splicing tools, alat pemotong kabel itu ya. Selanjutnya adalah subscriber konektor, digunakan untuk kabel single mode. Maksudnya single mode itu gampangnya adalah satu jalur gitu ya. Dengan sistem dicabut pasang, konektor jenis ini tidak terlalu mahal, simpel, dan dapat diatur secara manual. Dan juga kecepatan pengiriman akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Konektor ini juga mudah digunakan tanpa splicing tool. Kemudian konektor fiber optik selanjutnya adalah strike tip, hampir mirip dengan konektor BNC ya. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Kemudian konektor fiber optik selanjutnya adalah LC duplex. Adalah serat single mode yang dirancang untuk mengirim data jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Kabelnya adalah duplex 2 serat yang berarti memungkinkan komunikasi sinkron antar perangkat. Baik, itu adalah pembahasan kuis pada minggu sebelumnya. Semoga menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.